terpercaya. Lecehkan anak di bawah umur, anggota polisi dipecat. Pemkab Sika cari solusi, datangkan dokter anestesi. Wali Kota Kupang jadi ketua Satgas Penanganan Sampah. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Plobomora kembali hadir di hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya, Karlin Wulandari, kita jelang Kompas Plobomora di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke berita pertama, saudara. Seorang anggota polisi di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur dipecat tidak dengan hormat usai menjalani sidang kode etik dan terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Anggota polisi berpangkat Aibda yang bertugas sebagai Kepala Pos Polisi Pulau Permaan Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur menjalani sidang etik di Mapolres Sika, Nusa Tenggara Timur. Hasil sidang etik menyatakan anggota polisi ini terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi sejak tahun 2024 lalu. Kapolres Sika melalui Kasih Humas Polres Sika menyatakan pihaknya tidak segan-segan akan memproses anggotanya yang terlibat permasalahan terutama kasus asusila. Aibda Iwanuddin Ibrahim terbukti melanggar kode etik profesi Polri dengan melakukan perbuatan tercela. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Komisi memutuskan bahwa perilaku Aibda Iwanuddin Ibrahim terbukti sebagai perbuatan tercela dan melanggar pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 8 huruf C angka 3 dan huruf F dan atau pasal 13 huruf G angka 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, Majelis Komisi menjatuhkan sanksi berupa rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Kini anggota polisi tersebut masih mendekam di ruang tahanan Mapolres Sika. Sementara Polres Sika tengah memproses surat pemberhentian secara tidak hormat ke Polda NTT hingga ke Mabes Polri. Cita Snatun, Kompas TV, Sika, Nusa Tenggara Timur. Sorotan kedua, saudara, pemerintah Kabupaten Sika tengah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan guna mendatangkan dokter anestesi pasca kasus kematian ibu dan janin dalam kandungan di RSUD Dr. T.C. Hilars Maumere. Kasus kematian ibu dan janin dalam kandungannya di RSUD Dr. T.C. Hilars Maumere menjadi tamparan bagi dunia kesehatan di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Ibu berusia 36 tahun yang hendak melahirkan meski meregang nyawa bersama janinnya hanya karena ketiadaan dokter spesialis anestesi di RSUD Dr. T.C. Hilars Maumere sehingga prosedur operasi tak bisa dilakukan. Direktur RSUD Dr. T.C. Hilars Maumere bahkan enggan memberikan komentar terkait kasus ini. Padahal ketiadaan dokter anestesi di rumah sakit pemerintah ini sudah sejak bulan Januari 2025. Pemerintah Kabupaten Sika tengah berkoordinasi untuk mengatasi ketiadaan dokter anestesi. Yang paling cepat yang akan kami lakukan ini nanti sudah saya sampaikan, akan saya koordinasikan ke direktur rumah sakit untuk kita berkoordinasi dengan rumah sakit Kewa, karena ada dokter anestesi di situ supaya beliau bisa bantu dulu di rumah sakit T.C. Hilars, itu yang paling dekat.
Yang berikut kemarin juga kita sudah berkoordinasi untuk yang di Nagari Kiau kita lakukan pembinaan bulan. Ini semua kita lakukan dalam rangka menunggu yang sudah dijanjikan oleh Kemenkes 2 dokter PGDS. Nah, puji Tuhan tadi pagi saya sudah komunikasi langsung ke dirjennya dan sudah direspon. Saya kirimkan beritanya. Ya, responnya akan baik Pak Bupati, segera kami tindak lanjuti sekarang. Segera beliau panggil sekarang, itu bahasanya, dan ya kita berharap semoga dalam waktu dekat sambil menunggu dari PGDS itu mau kami langsung komunikasikan dengan yang ada di sini untuk bisa mengisi kosongan di rumah sakit PGDS. Itu yang bisa kami lakukan. Saat ini jenazah ibu dan janinnya telah dimakamkan keluarga. Keduanya memperpanjang daftar korban meninggal akibat ketiadaan dokter anestesi, di mana sudah terdapat 5 orang meninggal sejak bulan Januari 2025. Citos Natun, Kompas TV, Sika, Nusa Tenggara Timur. Kita ke sorotan ketiga, Saudara. Pergantian kepala daerah terus bergulir. Penanganan sampah pun bertahun-tahun tidak dapat diselesaikan. Wali Kota Kupang dan Wakil Wali Kota terpilih serius dalam penanganan sampah. Sampah berserakan di pesisir pantai ini menjadi muara dan pemandangan setiap tahunnya ketika masuk di musim penghujan. Tumpukan sampah kiriman ini berasal dari warga yang membuang sampah sembarangan di daerah aliran sungai. Wali Kota terpilih Christian Widodo geram dan membentuk Satgas, serta menjadi ketua Satgas dalam penanganan sampah yang bertahun-tahun tidak dapat diselesaikan. Sanksi kepada warga yang membuang sampah sembarang pun akan dikeluarkan. Meski demikian, pemerintah terlebih dahulu menyediakan tempat sampah di lingkungan masyarakat. Jadi Satgas sudah terbentuk, jantung Satgas itu ada di DLHK. Jadi ketua Satgasnya saya sendiri. Kenapa begitu? Karena saya ingin pimpin langsung, saya ingin ini menjadi fokus kita. Saya ingin Kota Kupang jadi bersih. Ini berlaku ketika roadmap-nya sudah jalan. Kan sekarang baru tahapan di roadmap. Roadmap itu peta jalan, blueprint, rencananya. Rencana komprehensifnya, kalau sudah ada semua tempat sampahnya sudah ada, tentu ada sanksi yang berlaku. Hukumannya bentuknya apa? 1, dia kalau kedapatan membuang sampah sembarangan, dia bisa melakukan social service, pekerjaan sosial. Dia ikut trek sampah 2 kali 1 minggu keliling. Jadi biar dia juga rasa susahnya tenaga kebersihan itu, angkat tuh sampah yang mereka buang sembarangan. Jadi ikut dalam trek, nanti Satpol PP angkat dia, kasih naik, ikut untuk keliling. Warga Kota Kupang dihimbau untuk membuang sampah pada tempatnya. Selain itu, bekerja sama dalam penanganan sampah di wilayah ini. Kalix Taus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Jangan kemana-mana, Saudara, karena setelah jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya dalam Kompas Plebomora. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Plebomora. Saudara, dari total 3.106 dosen aktif di perguruan tinggi swasta, hanya 255 orang atau sekitar 8,2% yang telah bergelar doktor. Angka ini jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 25%. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di perguruan tinggi sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di NTT. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 15 NTT, Profesor Adrianus Amheka, mengungkapkan bahwa jumlah dosen bergelar doktor pada perguruan tinggi swasta di NTT masih sangat rendah. Dari total 3.106 dosen aktif di 57 perguruan tinggi swasta, hanya 255 orang atau sekitar 8,2% yang telah bergelar doktor. Angka ini jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 25%. Ya, karena jumlah dokter kita baru 8,2% per hari ini sesuai data ya, 255 orang dari total 3.106 orang. Kami tentunya akan mengadvokasi, memberikan advokasi dan memberikan memfasilitasi perguruan tinggi untuk bisa pertama berkomitmen, perguruan tinggi swasta berkomitmen untuk menyekolahkan pendidiknya, tenaga pendidiknya untuk atau dosennya untuk menyekolahkan.
Strateginya pertama mungkin nanti melalui rapat koordinasi atau rapat kerja pimpinan perguruan tinggi baik negeri swasta PTKL yang akan kami laksanakan. Kami akan undang lagi Bapak Ibu bisa ikut nanti mungkin dalam bulan berikut. Kami akan mengadvokasi dan kami tentu strateginya tentunya akan kami ya kalau perguruan tinggi yang mengikuti apa istilahnya yang secara masif berupaya meningkatkan kualitas perguruan tingginya dengan meningkatkan kualifikasi pendidikan menuju doktor, maka tentunya layanan-layanan kita juga akan kami upayakan maksimal mungkin. Perguruan tinggi swasta terus didorong untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia demi mutu pendidikan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kalix Taus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Informasi berikutnya, Saudara, Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi melakukan kunjungan kerja di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dalam kunjungan ini, ia melakukan peletakan batu pertama gedung koperasi dan menanam ratusan anakan pohon. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dalam kunjungan ini, ia bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur meletakkan batu pertama pembangunan gedung kantor Pusat Koperasi Simpan Pinjam. Selain itu dilanjutkan dengan penanaman ratusan anakan pohon di Desa Kuaklalo, Kecamatan Taibeyongno, Kabupaten Kupang. Pertama kali di Indonesia ini Koperasi Merah Putih itu digelorakan dan diresmikan itu di NTT. Jadi terima kasih buat Pak Menteri yang sudah datang ke sini, dan ini komitmen dari beliau dari 5 provinsi koperasi itu beliau memilih NTT dan biar nanti koperasi menjadi salah satu bagian dari memberantas kemiskinan dan untuk membuat NTT bisa lebih sejahtera lagi. Diharapkan program Koperasi Merah Putih yang dicanangkan Presiden dapat mendukung masyarakat Indonesia untuk mengatasi kemiskinan. Kalix Taus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Informasi selanjutnya, Saudara, guna berikan rasa aman dan nyaman kepada warga yang merayakan Hari Paskah di tahun 2025, Polda NTT terjunkan ribuan personel. Polda Nusa Tenggara Timur mengerahkan 3.148 personil untuk melaksanakan pengamanan pada Hari Raya Paskah tahun 2025. Hal ini ditandai dengan upacara gelar pasukan operasi kepolisian kewilayahan Semana Santa Turangga berlangsung di Mapolda NTT yang diikuti oleh ratusan personil TNI Polri hingga Forkopimda. Kegiatan Semana Santa Turangga ini akan dilaksanakan selama 15 hari ke depan dari tanggal 16 April sampai 30 April 2025. Tadi saya sampaikan bahwasanya dari 3.148 tersebut memang kita sudah rencanakan digelar di insert di titik tertentu. Tentunya kita akan menggunakan pola-pola pengamanan. Nanti langsung Karoop akan pimpin untuk evaluasi tahun lalu dan tentunya ke depan dalam pelaksanaannya mulai tadi saya sampaikan Kamis abu-abu sampai dengan Minggu Paskah, kita harapkan semuanya bisa berjalan, prosesinya berjalan dengan lancar. Selain itu, Polda NTT juga menghimbau masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban saat perayaan Paskah nantinya. Kalix Taus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Baik Saudara, usai jeda masih ada informasi menarik lainnya dalam Kompas Plobomora. Tetaplah bersama Kompas TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Plobomora. Saudara, Pengadilan Tinggi Kupang membangun ruangan pusat kendali yang bertujuan membantu komunikasi dan pengawasan intens bersama jajaran di 16 pengadilan negeri di Nusa Tenggara Timur. Untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat di tengah penerapan efisiensi disertai geografis wilayah dan infrastruktur transportasi yang belum memadai, Pengadilan Tinggi Kupang membangun ruangan pusat kendali yang bertujuan membangun komunikasi dan pengawasan intens bersama jajaran di 16 pengadilan negeri di Nusa Tenggara Timur. Inovasi dari Pengadilan Tinggi Kupang ini berupa ruangan pusat kendali yang dilengkapi perangkat seperti kamera, komputer, dan peralatan penunjang lainnya.
yang bertujuan sebagai sarana dan prasarana untuk melakukan komunikasi intensif, mengecek dan mengawasi pelayanan kepada masyarakat tanpa harus berkunjung langsung. Selain itu, ruangan pusat kendali yang berada pada salah satu aula di Pengadilan Tinggi Kupang tersebut dapat berfungsi sebagai ruang diskusi bersama staf dan pimpinan secara daring untuk menyelesaikan persoalan hukum yang belum tuntas ataupun peningkatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kepulauan ini. Nah, sehingga kebijakan kita bagaimana efisiensi ini, tapi tidak jadi sampai menghambat sama sekali penyelesaian perkara. Karena kami menangani perkara di sini hampir 400 perkara ya setiap tahun. Nah, saya merasakan kesulitan-kesulitan situ. Kesulitan ini harus kita atasi. Maka kami secara perlahan tapi pasti bahwa kita membangun pusat kendali. Jadi pusat kendali itu lebih banyak peran hakim tinggi pengawas, ya, panitera dan sekretaris untuk mendorong pengadilan-pengadilan itu bisa bekerja dengan baik. Ruangan pusat kendali yang telah dimanfaatkan kurang lebih 3 bulan terakhir diharapkan sebagai solusi di tengah efisiensi anggaran maupun wilayah dengan geografis kepulauan yang minim akan akses transportasi. Kalix Taus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Informasi berikutnya, Saudara. Memperingati ulang tahun yang ke-46, SMP Negeri 5 Kupang menggelar syukuran yang dibalut dengan pentas seni oleh para pelajar. Acara ini sekaligus mempererat tali silaturahmi antara warga sekolah dan alumni. Memperingati ulang tahun yang ke-46, SMP Negeri 5 Kupang menggelar syukuran yang dibalut dengan pentas seni oleh para pelajar. Perayaan syukuran ini dihadiri Wali Kota Kupang, Christian Widodo, juga para alumni dan rohaniwan serta orang tua siswa. Acara syukuran semakin meriah saat pelajar menunjukkan kebolehan mereka, baik tarian daerah, tarik suara, maupun baca puisi dan drama yang menjadi hiburan kepada tamu undangan. Acara ini sengaja digelar sebagai bentuk mempererat tali silaturahmi antara warga sekolah dan alumni, sekaligus mencari minat dan bakat, serta pendidikan karakter kepada pelajar untuk mencintai budaya lokal. Kita lebih penekanannya pada pembinaan karakter anak. Mereka harus memiliki modal bahwa budaya-budaya lokal yang kita miliki kita harus tanamkan kepada anak-anak kita, sehingga mereka menjadi generasi-generasi yang menghargai budayanya. Dan pada akhirnya mereka juga akan menyadari bahwa mereka hidup di tengah-tengah masyarakat yang heterogen, menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Satu misi kita yang penting adalah menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. Jadi unggul itu kan unggul dari segi pendidikannya, dia harus sehat dari segi kesehatannya, baru dia bisa jadi manusia unggul. Dan unggul ini juga harus berkarakter. Karakter itu dia harus punya budaya yang baik, dia menghormati orang yang lebih tua, ini penting sekali. Dan semua ini bisa dibina kalau kita punya fasilitas pendidikan yang baik. Kalau kita mau ciptakan SDM yang unggul dan berkarakter, harus ada tempat-tempat seperti ini. Acara puncak perayaan ulang tahun SMP Negeri 5 Kupang dibalut dengan doa bersama dan pemotongan tumpeng bersama. Kalix Taus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Informasi berikutnya, Saudara. Berhasil mengelola lahan kosong seluas 8 hektar dengan ditanami padi, masyarakat di perbatasan Indonesia Timor Leste bersama anggota Brimopolda NTT akhirnya panen bersama. Puluhan warga bersama anggota Satuan Brimopolda NTT Batalion A Pelopor Atambua melaksanakan panen raya padi di lahan seluas 8 hektar di Desa Fatubaa, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belo. Lokasi pertanian yang dikelola selama 5 bulan lebih ini memanfaatkan air hujan, kini menuai hasil yang memuaskan. Hasil panen ini akan dibagikan kepada sesama petani agar bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan juga persiapan benih di musim hujan yang akan datang. Sementara itu, Wakil Komandan Batalion A Pelopor Atambua mengatakan program ketahanan pangan yang digalang Presiden Republik Indonesia ini untuk membantu warga kurang mampu. Mulai bulan 12. Itu Bapak dong kerja sama-sama dengan Brimob dong? Iya. Dengan siapa Bapak? Pak Adi Tua dengan Wadan Brimob. Itu Bapak dong tiap hari buat apa sih? Kami rawat. Ini hari sudah panen ya Pak? Hari ini panen. Kami selama kerja selama 5 bulan. Senang tidak panen? Kami senang. Jadi dampaknya itu yang jelas dengan adanya ketahanan pangan program pemerintah,
yaitu memberikan sumbangsi yang full utuh kepada mereka masyarakat yang kurang mampu tentunya. Nah, di wilayah kita Belu khususnya, lebih tepatnya di wilayah Fatuba, banyak sekali yang sebelum kita kerja kita sudah survei lebih duluan masyarakat terutama masyarakat dari sebelah yang banyak bermukim di sini yang sama sekali mereka tidak ada lahan untuk mereka garap. Seluruh warga juga diajak untuk memanfaatkan lahan kosong dan menanam berbagai jenis tanaman untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan nasional. Liu Sikone, Kompas TV, Belu, Nusa Tenggara Timur. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Plebomora hari ini. Tetaplah bersama Kompas TV, independen terpercaya. Kita akan segera bergabung dengan Kompas TV Jakarta untuk mengikuti acara selanjutnya. Saya Karolin Wulandari bersama seluruh tim redaksi Kompas TV Kupang, pamit undur diri, sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.